Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan mengambil yang terbaik untuk dijadikan contoh dan teladan, dan membuang yang buruk untuk tidak ditiru dan dicontoh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, bagaimana terinspirasi dari Al-Qur'an sehingga akhlak Nabi Muhammad, perilaku dan perangai Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Terima kasih kepada bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu yang hadir pada Ahad malam Senin yang penuh dengan berkah ini. Moga-moga Allah berikan kepada kita hidayahnya hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah perkuat iman kita untuk menutup tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita yang tak terkira kepada BKM Masjid Al-Muhajirin dan seluruh anggota dan pengurusnya yang terlibat aktif ataupun tak aktif dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih berada di surat Ar-Rum, pertemuan terakhir dari surat Ar-Rum, karena Ar-Rum ditutup pada ayat 60. 58 sampai 60 adalah pertemuan terakhir untuk kemudian minggu depan kita berpindah kepada surat yang baru. Judul kita pada hari ini, manusia cerdas pasti terinspirasi dari tamsil atau perumpamaan-perumpamaan yang ditulis di dalam Al-Quran. Jika kita merujuk sepintas tentang apa sih yang telah kita bahas di dalam Al-Quranul Karim, surat Ar-Rum ayat 1 sampai 60 ini, maka kita menemukan pertama kali bagaimana janji Allah untuk kemenangan bagi mereka yang beriman. Dalam hal ini nama surat itu muncul, Ghulibatir Rum, Romawi boleh kalah awalnya, tetapi mim ba'di ghalabihim saya ghalibun, setelah sebelumnya kalah akhirnya mereka menang. Begitulah orang yang beriman selalu belajar dari kegagalan untuk mencapai kemenangan. Kemudian dari ayat 8 sampai 32 Allah menggambarkan di surat Ar-Rum ini ayatun kauniyah, bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Tujuannya agar kita berpikir dan agar kita ketahui bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia. Ada kesempatan bagi kita untuk terus memuji, bertasbih kepada Allah dan bertahmid, dan bukti juga bahwa Islam adalah agama fitrah. Di samping itu kita berpindah dari ayat 33 sampai 42, ayatun iktisadiyah, bagaimana mengeksplor, menggunakan alam raya ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang berlimpah, harapannya berdasarkan Al-Quran, bagaimana rakyatnya pun mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada ayat 43 dan 51, ajakan agar kita terus istiqomah di dalam Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 52-54, bagaimana pengaruh Nabi Muhammad SAW kepada manusia, dan pertemuan kita yang lalu
poin pertama dan poin kedua, pertemuan pertama, pertemuan kedua, ayat 55 sampai dengan 57, bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat. Dan hari ini ayat 58 sampai 60 kita membahas bagaimana kondisi kafir dalam merespon Al-Quranul Karim, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar. Selesailah surat Ar-Rum dan kita kembali lagi kepada tema kita malam hari ini. 3 ayat. Pertama, Al-Quran itu berisikan masal untuk diambil inspirasi darinya. Yang kedua, siapapun yang menolak Al-Quran, dia yang rugi. Jadi ini bukan masalah BKM senang kita ngaji, tapi yang untung ya kita yang ngaji lah. Yang tak ngaji dia yang rugi. Dan kemudian pesan inspirasi paling penting dari Al-Quran itu satu kata, sabar. Rupanya hidup ini perlu sabar. Nabi yang banyak itu difokuskan pada 5, dikenal dengan ulul azmi, mereka yang punya tekad, dalam arti mereka melalui tekad itu mencapai menjadi satu cita-cita dengan penuh kesabaran. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang sabar. Jadi diringkas Al-Quran jadi satu kata, yaitu sabar. Untuk lebih jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca ayat 58 sampai dengan 60 ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Shadaqallahul azim. Jika kita merujuk pada pertemuan yang lalu, kita akan menemukan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan orang mati. Ini juga bagian dari perumpamaan lah ya. Jadi perumpamaan itu bagaimana sih menghidupkan orang mati? Ada yang mengatakan lihat saja bahwa kita tidur itu adalah kematian, bangun tidur itu adalah kehidupan. Tapi apakah begitu kebangkitan? Tentu saja tidak. Ini sekedar perumpamaan. Apa bukti Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati? Bahwa dia pencipta, bahwa dia penguasa, bahwa dia penepati janji. Dan tidak saja sampai di situ, poin penting keempat, lampu merah, dia juga mampu menyiksa orang-orang yang zalim. Fayauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum walahum yusta'tabun. Pada hari kiamat kelak, alasan argumentasi orang-orang zalim itu tak diterima oleh Allah. Tapi di dunia taubat orang zalim masih bolehlah. Nah, ini merupakan refleksi akhir tahun untuk beristighfar. Jadi tahunan ada agenda istighfar, bulanan ada agenda istighfar, mingguan ada agenda istighfar, harian pun ada agenda istighfar. Nabi Muhammad beristighfar sehari 100 kali. Jadi nggak harus nunggu tutup buku baru istighfar. Inilah dia kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah atas kezaliman-kezaliman yang kita lakukan dan kita itu tidak terasa. Maka mohon maaf kepada sesama manusia dan mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dilanjutkan, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Sungguh telah kami Allah jelaskan, dorobna, bahasanya dorobna itu beda dengan bayanna, terjemahannya menjadi bayanna, jelaskan. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, diambil kata-kata doroba, memukul, dipukul, pom gitu ya kan, artinya apa? Sampai membekas di dalam otak. Jadi digunakan bahasa dorobna, kami pukul di otak kalian itu sampai membekas dan terasa. Kalau ditinju merah gitu ya, sakitnya apa bukti? Ini enggak, kau lihat nih merah, ada merah, ada birunya lagi, luka dalam. Ini namanya mukul. Bahasa kiasannya, Al-Quran ini saking membekasnya di jiwa, Allah pukulkan itu di dalam hati kita. Linusabbita bihi fuadaka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampai hatimu itu kokoh, enggak goyang. Kalau kita tancapkan kayu, asal pakai tangan gini saja, kena senggol sedikit jatuh. Tapi kalau sudah ditancapkan, dipukul sekuat-kuatnya, gak goyang. Nah, inilah dia Al-Quran, dorobna linnas. Artinya Al-Quran ini menginspirasi semua manusia, bukan saja mereka yang bertakwa, bukan saja mereka yang beriman dan berislam, tetapi siapapun yang ingin mengambil inspirasi dari Al-Quran, Allah buat dia yang kafir jadi mukmin, yang mukmin jadi kuatlah imannya. Nah, namun sayang, kita menemukan ada orang betul-betul tak mau dia dekat Al-Quran. Orang Islam, kalau orang nggak Islam nggak apa-apalah. Coba kau pegang, kau pahami Al-Quran ini, janganlah payah, nggak bisa. Coba, nggak mau dia. Kalau tak bisa, bisa belajar. Tapi kalau sudah malas, itu lain cerita. Nggak bisa, saya nggak bisa. Sepaham bapak saja, sepaham ibu saja. Apapun yang dipahami dari Al-Quran itu mudah dipahami loh. 80% kita sebutkan bahwa Al-Quran itu mudah dipahami. Dan kita bertemu di dalam surat Ar-Rum ini gak ada cerita hukum loh. Semuanya inspirasi. Bagaimana kemenangan Romawi jadi inspirasi. Bagaimana mengeksplor air hujan sebagai perumpamaan materi yang kita dapat. Ada yang mendapatkan berkah dari air hujan itu, menjadi tumbuh-tumbuhan, hewan ternaknya mendapatkan rezeki, dan dia pun mendapatkan keuntungan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak itu. Ada juga orang melihat hujan itu ngalir begitu saja, tak bisa dieksplorasi dia. Tapi ada juga orang yang melihat hujan itu menjadi mudorot, banjir. Nah, ini kan perumpamaan di dalam surat Ar-Rum. Dan ini bisa kita pahami, dan ini mudah. Maka Allah mengatakan bukan saja orang yang beriman, manusia bisa memahami Al-Quran. Dorobna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal, ya, dengan berbagai macam perumpamaan. Masal, apa sih perumpamaan itu? Ketika disebutkan Tuhan punya anak, itu dipahami bukan bahwa Allah melahirkan anak sebagaimana istri kita melahirkan anak berkat hubungan kita dengan suami, dengan istri kita. Bukan itulah. Tapi ini namanya perumpamaan. Dekatnya para rasul kepada Tuhan bagaikan ayah dan anak. Nah, kemudian jangan dipahami bahwa Tuhan punya anak. Atau ada orang yang mengatakan engkau cantik bagaikan bulan. Tentu saja wanita itu bukan bulan lah ya. Perumpamaan itu bukan hakikatnya,
tetapi keindahan itu diilustrasikan bagaikan bulan purnama yang begitu indahnya. Nah, inilah dia bahasa kiasan yang dalam Taurat dan Injil juga banyak, Al-Quran juga ada. Dan memahaminya, walillahil masalul a'la, ketika disebutkan Tuhan ada, tentu berbeda dengan Bapak Ibu dan saya ada. Saya ada, dulu tak ada. Nanti setelah wafat saya pun tak ada. Tapi adanya Allah la yasbikuhul adam. Al-awwalu wal akhiru, Allah itu ada, dia awal, Allah itu ada, dia akhir. Ini namanya al-masalul a'la. Kita mungkinul wujud, keberadaan kita mungkin ada, tetapi keberadaan Allah wajibul wujud, wajib ada. Inilah namanya masal. Di tempat yang lain kita menemukan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk membuat perumpamaan bagaikan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fayaquluna huwa min indillah. Adapun orang yang beriman berkata ini dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Sementara orang kafir berpikir ngapain buat-buat perumpamaan dengan nyamuk atau benda-benda yang lebih kecil dari nyamuk, seperti sekarang adanya virus. Untuk apa sih ada virus? Untuk apa sih ada nyamuk? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu belajar banyak dari nyamuk loh. Apa yang bisa kita pelajari? Tambah kecil barang itu, tambah detail, tambah rumit, tapi tambah mudah. Dulu laptop ini, komputer pertama kali sebesar lapangan bola. Sebesar lapangan bola. Indonesia menang lawan Singapura, ya kan? Nah, sebesar itulah lapangan bola, sebesar itulah komputernya. Dikecilkan jadi satu rumah, dikecilkan lagi jadi pakai CPU, dikecilkan lagi jadi seperti ini, dikecilkan lagi jadi kayak HP, dikecilkan lagi jadi kayak jam. Allah mengajarkan manusia untuk belajar dari nyamuk. Kenapa? Rupanya nyamuk itu kalau dilihat dengan mikroskop, bagaimana detail organ tubuhnya sempurna, Bapak. Ada belalainya, ada matanya, ada kakinya, dan ada sayapnya, dan semua organ tubuhnya lengkap di tubuhnya yang kecil itu. Atau lebih ke detail dari itu, virus yang kita tak bisa melihatnya. Tapi orang yang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ini kufur nikmatlah. Tapi rupanya ilmuwan saintis akan terus meneliti. Untuk virus ini sendiri seluruh mereka yang pakar berkumpul. Dan dia kalau tahu akan angkat tangan dan sampai pada satu titik, la ilaha illallah. Luar biasa makhluk ciptaan Allah ini. Nah, inilah dia dalam ayat ini hampir sama redaksinya. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun. Hampir sama dengan surat Al-Baqarah tadi. Jika engkau membawa suatu ayat kepada orang kafir, pastilah orang kafir itu akan berkata, kalian hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Artinya Quran ini nggak ada maknanya. Quran ini nggak memberi hidayah. Quran ini nggak memberi pencerahan. Sebaliknya, Quran ini mengajak kepada kebodohan.
membuat sains menjadi mundur. Ini bagi orang kafir. Tapi apakah demikian faktanya? Tentu saja tidak. Betapa banyak para saintis terinspirasi berkat Al-Quranul Karim. Contoh barang bagaimana seseorang yang mengatakan bahwa manusia itu begitu sperma bertemu dengan ovum, dia berbentuk bagaikan lintah menggantung dan menyedot. Bahasa Arabnya lintah itu alaqah. Dan kemudian ada mahasiswa muslim dalam pertemuan ilmiah yang dia begitu bangganya setelah penelitian begitu lama, dia mengatakan bagaimana bentuk pertama kali manusia itu, ya bagaikan lintah, kata dia. Tapi ada mahasiswa mengatakan, Bapak, setahu saya Al-Quran sudah mengatakan itu jauh-jauh hari. Khalaqal insana min alaqa. Dari alaqah bergantung, min alaq bagaikan lintah. Mana? Dibukalah Quran itu, diterjemahkan. Ada terjemah tafsiriyah, ada terjemah maknawiyah. Nah, rupanya tafsir agak payah. Apa sih alaqah itu? Tapi begitu dilihat bahasa harfiahnya alaqah, alaq itu sama dengan lintah. Dia mengatakan ini nggak mungkin buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sains baru menemukan bentuk manusia itu bagaikan lintah itu ya saya bapaknya, bapak embriologi, embrio, dan saya pakar itu. Maka ini Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak salah bapak profesor itu pun akhirnya masuk Islam. Nah, inilah dia contoh. Tapi ada orang, ini kafir di sini ada dua makna ya. Orang yang nggak mempercayai Al-Quran sebagai nikmat terbesar dalam hidup ini disebut dengan kufur nikmat. Ada orang Islam yang akhirnya udahlah nggak usah cerita Al-Quran lah dalam membangun bangsa dan negara ini. Udahlah, untuk mewujudkan rumah tangga yang damai nggak usah bawa-bawa kitab suci Al-Quran lah. Tapi bagi orang yang beriman, oh enggak. Apapun masalahmu, Al-Quran adalah solusinya. Bangsa yang besar ini bertuhan, dan kita merdeka berkat spirit semangat bertuhan itu. Rahmat Allah menjadi kata kunci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu adalah fakta, bukan dongeng. Ya, ini in antum illa mubatilun adalah usaha orang untuk menjauhkan diri dari agama. Sebenarnya hati kecilnya tahu tidak ada solusi kecuali dekat dengan Allah melalui membaca kitab sucinya Al-Quran. Ya, segala yang terbaik dari berbagai segi sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang etis antar sesama atau dengan makhluk lainnya, bagaimana kita bermuamalah, bermunakahat, bagaimana kita menjadi manusia yang unggul. Itu semua telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai macam perumpamaan. Bagaimana hidup sukses di dunia dan bagaimana masuk surga di akhirat tergambar jelas di dalam Al-Quran. Namun di mata orang kafir penjelasan demikian hanya cakap kosong atau keterangan palsu. Ini namanya juga sudah kafir, mau kayak mana lagi lah ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, maza aradallahu bihaza masalah. Untuk apa Al-Quran ini? Gak ada gunanya. Kita sudah berada di abad ke-14 loh.
Udah kuno Al-Quran ini. Ini solusi tahun Nabi Muhammad berada di Mekah dan di Madinah. Masih ada yang berkata begitu. Tapi tetap saja tidak. Karena kehidupan zaman dulu sampai sekarang prinsip dasarnya samalah. Kebaikan adalah kebaikan, dan kebaikan menurut kita bersumber dari keimanan. Maka kesimpulan pertama, kisah Qur'ani adalah inspirasi kehidupan yang absolut. Maka saran kita, jangan lewati hari kita tanpa membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seandainya hati kita suci, niscaya kita tak akan pernah puas, bosan atau tidak pernah bosan untuk membaca firman-firman Allah atau untuk membaca Al-Quran. Dan sungguh aku tidak suka menjalani suatu hari di mana pada hari itu aku tidak melihat mushaf dan tidak membacanya. Ini sekaliber khalifah, sekaliber presiden, sekaliber pemimpin negara tetap baca Quran harian. Alhamdulillah kita mingguan pun jadilah ya, mingguan pun jadi. Tapi kita yakin bahwa kita masih mendengar Al-Quran dan mengulang-ulang Al-Quran di dalam bacaan sholat kita. Selanjutnya, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tak mau memahami Al-Quran, tak mau mengerti Al-Quran, tak mau mencari tahu tentang Al-Quran. Allah tutup hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit itu. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun tertutup, wa ala absarihim ghishawah, mata mereka sudah tertutup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditutupnya hati orang-orang kafir itu karena mereka tak mau tahu. Siapa yang salah? Yang salah yang kafir lah. Yang salah yang tak mau tahu lah. Yang salah yang jauh dari Al-Quran. Tapi kalau mau belajar, Allah buka hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar Al-Quran ini tentu saja bagaikan kita belajar naik sepeda ya. Bukan pertama kali langsung lancar, enak, lepas tangan, bisa terbang, jumping gitu. Tentu saja berproses, jatuh-jatuh, lecet-lecet, berdarah, masuk paret. Tapi itu adalah kenikmatan. Tak apa-apa, jangan kemudian mundur. Karena apa? Allah akan beri hidayah ketika kita mau membacanya. Ada saja solusi dari Allah untuk mereka yang mau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina la ya'lamun, orang yang tak mau mengetahui atau orang yang tak mau memahami ini siapa? Ya kembali kepada ayat 58, yaitu allazina kafaru, orang kafir itu tak mau tahu. Orang yang beriman itu mau tahu dan mau belajar. Jadi orang yang beriman bagaimana? Allah buka hati kita untuk mendapatkan iman dan Islam atau hidayah Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang beriman itu Allah buka hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima Al-Quran, untuk menerima wahyu Allah, firman Allah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika sikap keras kepala menentang kebenaran itu juga dijadikan pegangan, suka pula dengan keras kepala, ini jadi masalah. Keras kepala jadi tabiat, jadi watak. Maka akibatnya yang wajar dengan hukum Allah ialah setiap perlawanan yang disengaja itu akan membuat hati dan pikiran jadi kaku, jadi tertolak. Itu konsekuensi logis lah ya. Bagaimana anak kita sudah kita katakan ini bagus, enggak ya, ini bagus, enggak mak.
bagus ini, enggak mau mak, bagus ini, enggak mau ya. Mau kayak mana lagi kalau udah kayak gitu? Mau kayak mana lagi? Ayah emaknya sudah pengalaman, dia katakan itu bagus, tapi anaknya mengatakan enggak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan prinsip kebaikan dan maslahat untuk manusia. Lalu manusia mengatakan enggak bagus itu Al-Qur'an. Dia mau kayak mana lagi? Ya, maka yang kedua, yang jauh dari inspirasi Al-Qur'an, hatinya tertutup dan itu kerugian bagi dialah. Yuk biasakan baca Al-Quran. Baca Al-Quran karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ya kan? Menarik ini. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan kita, Nabi Muhammad pun banyak menerima penolakan. Maka respon dari penolakan itu firman Allah, fasbir. Orang kafir tak mau beriman, fasbir. Ada orang gak mau tahu, fasbir. Ada orang dikasih tahu ngeyel, fasbir. Ada orang keras kepala, fasbir. Sabarlah. Dan ini pertama kali untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja masih disuruh sabar loh, apalagi saya yang levelnya jauh sekali dari level Nabi Muhammad. Harusnya lebih sabar lagi. Apalagi Bapak yang jauh dari level Nabi Muhammad, harus lebih sabar lagi. Tapi orang bilang, ya itu kan Nabi Muhammad Bapak, kita kan bukan Nabi. Karena kita bukan Nabi, maka kita harus lebih baik lah. Ya fasbir, sabarlah. Untuk siapa kesabaran ini? Untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, supaya nggak stres, ya kan? Sabar ini obatnya stres. Sabar ini obatnya stroke. Supaya nggak stroke, ya sabarlah. Jadi sabar itu untuk kesehatan mental saya, untuk kesehatan mental Bapak Ibu, untuk kesehatan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya kita sabar? Inna wa'dallahi haqqa. Sungguh janji Allah itu benar. Jadi kenapa kita mau sabar? Aku mau masuk surga loh, maka sabarlah. Apa janji Allah yang paling benar? Surga itu ada. Al jannatu haqqa wan naru haqqa yaumal qiyamati haqqa. Al-Qur'anul Karimu haq. Jadi kita yakin ada kebenaran dan semua dijanjikan Allah dalam Al-Quran adalah benar, maka kita bisa sabar. Kenapa? Biarlah Allah yang membalas pada hari pembalasan. Karena kita orang baik, maka kita tidak membalas air tuba dengan air tuba, tapi membalas air tuba dengan air susu. Itulah doa Nabi Muhammad bagi mereka yang jauh dari Al-Quran, yang jauh dari Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah pada kaumku. Bukan ya udahlah, tutup aja hati mereka ya Allah kalau mereka nggak mau dekat dengan Al-Quran. Tidak begitu. Doa kita di akhir tahun mendoakan kebaikan, doa kita setiap saat mendoakan kebaikan bagi sahabat-sahabat kita, termasuk bagi orang-orang yang kita benci lah ya. Oh agak payah tuh Pak Ustadz, mendoakan kebaikan bagi mereka yang benci. Tapi bagi komunitas Quran, ini adalah hal yang bisa dilakukan. Ngapain kita doakan keburukan bagi orang? Jadi wujud dari kesabaran itu, pelong hati kita, ya sudahlah, daripada pertama kali kita berpikir biar Allah yang balas. Ini masih manusiawi lah ya. Sakiti, disakiti, biarlah Allah yang balas. Itu pertama. Tapi kemudian kita berpikir, mau dibalas masuk neraka atau mau dibalas masuk surga? Ya sudahlah, gak usahlah dia masuk neraka. Terus
udahlah kita doakanlah, mudah-mudahan yang menyakiti saya dibalas Allah masuk surga. Oh, enak kali menyakiti Pak Jainal ini, enak kali menyakiti bapak-bapak, ibu-ibu orang masjid ini. Nggak apa-apalah, kita doakan kebaikan. Rupanya Allah nggak menerima doa kebaikan kita, tak masalah, itu terserah Allah lah. Karena yang zalim akan kusiksa, tapi aku tak mau gara-gara aku dia tersiksa. Nah, ini orang yang baik tadi. Wa'dallahi haq wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an itu menggelisahkan engkau. Inilah dia yang penting. Jadi kita tetap tenang. Nabi Muhammad tetap tenang. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah bagi kaumku agar mereka dapat masuk Islam, karena mereka menjauhi diri dari Al-Quran karena ketidaktahuannya. Jadi Nabi Muhammad tetap tenang, menutup akhir tahun ini tetap tenang, walaupun mungkin ada pencapaian yang gagal, yang error, yang miss, tapi tetap tenang. Karena apa? Karena masih ada tahun depan, masih bersama dengan Allah, masih sampai pada Shiratal Mustaqim, jalan Allah, jalan lurus, jalan mencapai surga dan ridhonya. Selama masih koridornya benar, miss sikit kiri kanan, oke lah. Kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia penutup dari ayat ini. Sungguh sangat menarik pesan yang dibawa oleh Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita juga untuk menutup akhir tahun ini. Banyak-banyak sabar, banyak-banyak sabar, dan juga memaafkan kesalahan orang, atau lebih dalam lagi memahami orang lain. Biasa dalam hidup ini kita yang minta dipahami oleh orang lain. Pahamilah aku. Tapi orang cerdas itu bagaimana memahami orang lain. Ujung dari memahami orang lain itu mendoakan kebaikan bagi mereka. Doakan kebaikan. Kenapa? Orang lain juga mau masuk surga loh Bapak. Nah, bukan kita saja. Maka kata Nabi Muhammad, kata Allah dalam hadis kursinya, ada surga paling ada istana paling indah di surga itu. Ditanya oleh orang biasa ini, ya Allah, ini surga untuk siapa? Apakah ini untuk pejuang di jalan Allah? Tidak. Untuk dermawan? Tidak. Untuk alim ulama, para kiai? Tidak juga. Jadi ini surga paling indah, istana paling indah di dalam surga ini untuk siapa? Untuk kamu. Ih, ngejek. Masa untuk saya? Saya ini apalah, ulama bukan, pejuang bukan, dermawan juga bukan. Iya, untuk kamu. Yang betul ini Tuhan. Aku mau masuk situ, tapi apa amalku? Karena engkau bisa memaafkan kesalahan kawan-kawanmu dan mendoakan kebaikan untuk dia. Mana kawanmu yang dulu engkau pernah akrab akhirnya renggang, dan akhirnya kau doakan kebaikan, ini dia. Udah, kalian dua masuklah surga itu. Inilah dia. La yastakhifannakal ladzina la yuqinun. Jangan pula kita gelisah dalam hidup bersahabat ini. Tidak ada kegelisahan kecuali kalau kita menyimpan dendam. Tak ada dendam, semua doa kebaikan, maka tak ada yang perlu kita gelisahkan untuk wafat sekalipun atau untuk hidup di dunia pada tahun 2022 nantinya. Seorang nabi tak pernah kendor dalam perjuangannya dan tak patah semangat karena orang kafir memperoloknya atau menganiayanya. Tetap doa kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan itulah yang dianjurkan kepada umat Islam, mendoakan bangsa dan negaranya, mendoakan para pemimpin untuk mendapatkan hidayah dari Allah, memberkati Indonesia karena ada di tangan dia kekuasaan dan kekuatan untuk memberi keadilan bagi bangsa Indonesia. Inilah doa-doa orang baik. Dan kesimpulan terakhir, tetap sabar dalam menjalani hidup merupakan inspirasi terbesar. Kegagalan itu cara Allah untuk mengatakan bersabarlah,
aku memiliki sesuatu yang lebih untukmu. Terkadang Allah mau ngasih 5, kita mintanya 1 pun payah. Bukan gak dikasih Allah yang 1 itu, tapi waktunya nanti. Dan itu bukan 1 dikasih Allah, 5, 10. Apa itu? Puncak dari kesabaran adalah masuk surga Jannatul Firdaus, karena kita kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka kesimpulan, manusia cerdas pasti terinspirasi dari tamsil, perumpamaan Qur'ani. Quran itu menginspirasi. Yang jauh dari Al-Quran ditutup hatinya, dan itu kerugian besar. Pelajaran penting dari hidup ini adalah kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.